pemirsa, kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Seperti biasa, kami masih akan merekomendasikan Anda beragam menu kuliner pilihan bersama saya, Cahyani Dean. Oke, Mas. Ini ada stevia lemon. Stevia lemon ini terbuat dari serai wangi, daun jeruk, sama irisan daun stevia. Oke, daun stevia ya ini ya minumannya. Kalau ini makannya lebih buat diabetes, kolesterol gitu. Wow, banyak juga manfaatnya ya untuk kesehatan. Oke. Nah, itu ada ubi juga hasil dari perkebunan, sama ada singkong juga hasil perkebunan. Oke, ini cemilannya ada ubi dan juga ada singkong goreng. Baik, terima kasih ya Mas ya. Silakan cobain. Iya. Ya pemirsa, tak perlu pergi jauh-jauh ke Korea untuk menikmati makanan ataupun kuliner dari negeri ginseng ini. Kini Anda bisa menikmati kuliner Korea di warung tenda kaki lima. Bahkan di tempat ini masyarakat ini rela antre loh untuk datang ke warung ini. Bagi Anda, penggemar drama Korea pastinya tidak asing dengan warung tenda berwarna merah atau biasa disebut Pojang Macha. Nah, konsep Pojang Macha hadir di kawasan Gedung Putih Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, Banten. Pemilik warung tenda bernama Nolda Pocha ini ialah William. Dia mengaku warung tenda miliknya terinspirasi dari drama Korea. Lagi COVID sih, jadi COVID itu kan kita Korea kan lagi close border ya, nggak bisa ke sana. Terus juga kita banyak nonton film Korea, jadi kan banyak konsep tenda di Korea kan. Jadi kita coba hadirin di Indonesia sih gitu. Selain terinspirasi dari drama Korea, pemberian nama tempat ini juga memiliki arti bermain. Dengan harapan para pengunjung dapat menikmati suasana nongkrong sambil bercengkrama. Belakangan tempat ini mencuri perhatian netizen karena keunikannya. Mereka rela mengantre agar bisa merasakan sensasi makan di warung tenda khas drama Korea. Dan tentu menyantap menu andalan seperti dakbal, yaitu olahan ceker ayam pedas tanpa tulang, dan nakji bokem berbahan dasar gurita yang diolah dengan cara ditumis. Lihat dari TikTok sih Mbak pertama kali, terus ternyata pas nge-share ke teman banyak yang tahu juga, terus recommended banget buat ngumpul-ngumpul sama teman ala-ala Korea gitu. Jadi kami tertarik buat makan di sini gitu. Ramyeon sharingnya enak banget, sama tapokinya enak banget gitu. Ceker ayamnya sih, ceker ayamnya ya, itu enak banget sih. Instagram terus jadi penasaran kesini karena kalau nonton drakor kan kayaknya suka ada yang tempat kedai kayak gini ya, yang merah kayak gini. Terus kebetulan suka kuliner gurita juga, jadi pengen cobain. Yang bikin tertarik lainnya lagi apa? Mungkin apa ya, konsepnya iya, tenda. Jadi kayak ngambil dari drama Korea gitu kan, itu yang bikin penasaran. Iya. Selain makanan, ada pula minuman khas Korea yaitu soju. Namun tak perlu khawatir karena soju di sini tidak memiliki kandungan alkohol. Semua menu ditawarkan dengan harga berkisar Rp30.000 hingga Rp120.000. Warung tenda ala drama Korea ini buka mulai pukul 15.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk mengajak orang-orang terkasih datang ke sini. Raisa Oktaviani, Seto Pratomo, JPM TV, Tangerang Selatan, Banten. Pemirsa, salah satu restoran di kawasan Jakarta Selatan
menghadirkan menu all you can eat yang berbeda nih dari konsep Korea maupun konsep Jepang. Di restoran ini, all you can eat-nya ini menghadirkan menu daging, tapi disajikan ini dengan menggunakan besi yang panjang. Nah, kami hadirkan lain liputannya untuk Anda, menu Korea all you can eat, tapi ala Brasilia. Halo pemirsa, nah sekarang kita kalau berbicara soal kuliner, siapa sih yang tidak suka makan ya, termasuk saya. Nah sekarang ini saya sedang menyambangi salah satu restoran yang menyajikan keunikan. Kalau kita berbicara soal all you can eat itu biasanya khas dengan negara Korea ataupun Jepang ya. Tapi sekarang di salah satu restoran yang saya datangi ini, dia menyajikan all you can eat, di mana menyajikan konsep yang Brazilian barbecue. Nah apa saja sih keunikannya? Nah keunikannya salah satunya adalah cara memesannya. Di sini saya diberikan 3 pin. Yang warna merah ini berarti close bill. Untuk yang warna kuning ini berarti kita ingin disajikan grilled pineapple. Dan untuk yang hijau ini berarti kita siap untuk disajikan daging-daging yang ada di sini. Nah sekarang saya sudah lapar banget nih. Saya akan memesan daging-daging yang ada di sini dan menyantapnya. Seperti apa sih rasanya? Kita langsung pesan saja. Nah, setelah saya memberikan tanda hijau, menu pertama akhirnya datang juga. Baru melihat saja rasanya saya sudah tidak sabar untuk menyantap daging barbecue ala Brazilian. Nah mas, aku mau nanya nih, kalau ini menunya namanya apa sih? Ini nama Brazilnya picanha. Oke. Kalau ini sebutannya prime top sirloin. Ini jadi salah satu signaturenya kita kan. Signaturenya. Nah ini yang membuat dia istimewa apa sih? Ini beefnya ini teksturnya tuh dia juicy banget dan lembut. Oke, makasih ya mas ya. Oke, kayaknya aku mau santap sekarang nih karena udah lapar banget. Silakan. Menu pertama yang dihidangkan adalah picanha atau prime top sirloin yang menjadi primadona di restoran ini. Daging dimasak dengan tingkat kematangan medium rare, diselimuti lemak yang terasa juicy di mulut saya. Penyajiannya juga unik loh. Daging ditusuk menggunakan besi panjang atau skewer. Baik, jadi panela itu kita konsepnya Brazilian barbecue Kak. Jadi bedanya dari all you can eat lain, kalau di sini kita penyajian itu disajikan. Jadi nanti chefnya itu datang ke table, nanti dipotong di table Kak. Jadi itu yang membedakan dari yang lain. Selain itu, yang unik dari Brazilian barbecue adalah sajian nanas panggangnya dan yang tak kalah nikmat, yaitu menu iga dengan rasa manis, lembut, dan juicy. Ada 7 varian daging yang disajikan dengan 5 macam saus, mulai dari asin hingga pedas. Yang spesial kalau di daging, kita ada 4 item. Yang pertama spesialnya kita ada picanha. Picanha itu prime top sirloin. Yang kedua ada alcatra itu top sirloin. Yang ketiga ada cupim. Cupim itu bagian punduk sapi Kak. Nah itu sangat langka di Jakarta. Dan yang terakhir kita pakai ada ribs. Untuk harga berkisar 198.000 untuk 90 menit durasi makan hingga 468.000 untuk durasi makan selama 2 jam. Nah setelah tadi dihidangkan daging yang enak sekali rasanya dan juga ada grilled pineapple, di depan saya ini sudah banyak sekali ada ribs, ada cheese bread dan juga ada garlic bread. Saya akan mencoba garlic breadnya, tapi sebelumnya saya mau menginformasikan nih, jika mungkin teman-teman tertarik ingin mencoba hidangan yang enak ini, Anda bisa mengunjungi Panela Deco Brazilian Barbecue yang ada di Cilandak Town Square. Reza Tafiani, Devri Noval di JPM TV Jakarta.
kerahasiaan ini terus melaju. Hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Jatim. Usai melakukan pendaftaran, Kofifa Emil mengatakan sudah menyiapkan visi dan misi untuk 5 tahun ke depan. Sepertinya semangat mau mendaftarkan calon. Sangat sekali. Jadi dia asli orang Jawa Timur, karakter Jawa Timur, terbuka, tidak takut kritik. Yang ada di belakang saya ini adalah Tari Remo yang nantinya akan mengantar pasangan Tri Risma hari ini dan tujuan ke kantor KPU Jawa Timur. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayai lur. Oh, nomor 2. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung. Beritane. Nah pemirsa, minuman yang saya minum tadi ini adalah minuman herbal Stevia Lemon. Dan minuman ini tentunya baik untuk kesehatan, untuk penyakit diabetes maupun untuk kolesterol. Nah kali ini saya akan merekomendasikan Anda minuman herbal, ada jahe rempah yang diproduksi oleh seorang ibu rumah tangga di Jombang, Jawa Timur. Dan tentunya minuman ini sangat baik untuk imunitas tubuh, apalagi di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Wabah corona masih terus menyebar di Indonesia. Masyarakat masih diwajibkan untuk mengikuti protokol COVID-19, salah satunya mengurangi aktivitas di luar rumah. Secara tak langsung, hal itu mengganggu roda ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Kondisi ini mendorong seorang ibu rumah tangga di Jombang, Jawa Timur untuk tetap produktif di kala pandemi. Ia membuat produk minuman rumahan jahe instan. Berada di rumah sederhana di Desa Kuaron, Kecamatan Diwek, ia mengolah sendiri racikan berbahan dasar jahe tersebut. Ibu paruh baya ini sedikit berikan bocoran bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, jahe yang sudah dibersihkan langsung dihaluskan dengan alat sederhana. Kemudian dengan dicampur sedikit air, jahe dihaluskan dan langsung diperas, hingga menjadi serbuk instan jahe. Tahun 2018. Dulu awalnya gimana? Memulai produksi? Itu apa? Ada saudara yang bisa bikin itu, terus apa?
bapaknya nyoba-nyoba jual dan laku. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan dan penangkal corona. Serbuk jahe ini dijual dalam bentuk saset dengan berbagai ukuran. Sejak beberapa bulan terakhir, permintaan produknya terus meningkat. Saat ini, produksi jahe ibu dua anak ini sudah merambah luar Jawa hingga sebagian wilayah Jawa Timur. Bahan rempah ini dipercaya berikan efek kesehatan yang baik, termasuk mencegah virus corona. Saiful Mualimin, JTV Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya ada salah satu minuman tradisional khas Tidore, Maluku Utara bernama Sarabati. Uniknya, proses pembuatan dari minuman Sarabati ini harus menjalankan ritual fufu, pemirsa. Nah, kami ajak Anda untuk melihat proses pembuatan dari minuman Sarabati ini. Minuman tradisional yang hingga kini masih dijaga keasliannya salah satunya minuman Sarabati. Minuman ini juga masih diproses secara tradisional dengan bahan-bahan rempah. Proses pembuatannya pun cukup dibilang mudah. Di mana air dipanaskan dahulu sampai mendidih, lalu dicampur dengan jahe merah yang sudah ditumbuk halus, serta daun pandan, kayu manis, gula merah, serta gula putih dan dibiarkan selama 15 menit. Setelahnya dilanjutkan dengan proses penyaringan. Yang berbeda dengan minuman pada umumnya, minuman Sarabati ini memakai prosesi ritual fufu atau diasapi, yang diyakini mampu meningkatkan imunitas tubuh serta mengurangi kolesterol. Dicampur, direbus, lalu diasapi dengan asap kemenyan. Ritualnya itu. Butuh waktu berapa lama? Butuh waktu sekitar 1 jam. Ya, iya, untuk dimasak lalu didinginkan, lalu dibakar bara api untuk dibuat asap kemenyannya itu. Biasanya minuman Sarabati ini disajikan pada acara-acara hajatan tertentu. Minuman yang memiliki cita rasa rempah-rempah ini juga telah dipasarkan yang dapat dibanderol seharga 15.000 per botolnya. Dari Maluku Utara, Opik Syarifuddin melaporkan untuk Kawanua TV. Boat caught fire yesterday during the blaze was finally quenched after 3 hours of firefighting efforts. Indonesian singer Niki announced her third studio album, Boss, capturing the feeling of a new rush. Now, many of us know that sustainable agriculture significantly reduce their carbon footprint while maintaining or even. Israeli Defense Minister warned of an imminent large-scale operation in Rafah and other places across the enclave. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkuran garai. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability atau riset. Data-data yang terkait dengan alas hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin iki cepet-cepetan tutup sampai di rumah dengan selamat itu. Saya lihatnya sisi positif saja. Ojo pindah channel tetap nang acara gak cuma cangkuran garai cerdas berkualitas yo. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Selamat. Jelas. Paketan ente. Pakei. Oh. Ya apa sih Ron? Aduh. Paketanmu gak tau tek sih. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuis tul China. Nanti di nopo? Nak CTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingen ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuis tul China CTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya.
Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang sama Yahut. Bagi masyarakat Jawa Timur, mungkin kuliner ini sudah tidak asing lagi. Tapi bagi sebagian orang mungkin belum mengenalnya. Nah, kami akan menghadirkan pemirsa kuliner yang menjadi ciri khas, yang identik dengan kota Surabaya, yaitu lontong balap. Lontong balap ini berisi lontong, lalu juga ada tauge, dan yang menjadi ciri khas yaitu sambal petisnya. Kota Surabaya dikenal para wisatawan sebagai kota kuliner. Salah satunya kuliner khas Surabaya adalah lontong balap. Sentra lontong balap berada di kawasan Jalan Keranggan, Surabaya. Warga sekitar menamai lokasi ini dengan sentra lontong balap Garuda karena letaknya tepat di depan bekas gedung bioskop Garuda yang terkenal sekitar tahun 1980-an. Asal-muasal nama lontong balap pun cukup unik, yakni dimulai sekitar tahun 1956. Para pedagang kuliner berbahan dasar lontong ini berlomba-lomba dalam menjajakan dagangannya dengan menggunakan pikulan sambil berlari di kawasan Terminal Wonokromo, Surabaya. Sejak saat itulah warga menyebutnya dengan istilah lontong balap. Tahun 1980, para pedagang lontong balap ini mangkal di kawasan Jalan Keranggan. Kuliner yang memadukan lontong, tauge, lento, kacang tolo, dan sambal petis ini menjadi makanan khas masyarakat Surabaya. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau. Satu porsi lontong balap seharga Rp19.000. Selain harganya terjangkau, kuliner ini dinilai cocok untuk masyarakat di wilayah Jawa Timur. Enak, semuanya terasa. Ya. Soal harga gimana, Mas? Harga sih jangkau ya, murah. Murah ya. Mas tahu bahan-bahannya apa saja, Mas tahu? Bahannya lontong, kecambah, petis, sambal, dan sate kerangnya. Hoirul Huda merupakan generasi ketiga penjual lontong balap. Keluarganya pun sudah berjualan sejak tahun 1956. Tahun berapa? Kalau anak-anak ini tahun 50. Tahun 50 sudah jualan. Di sini juga ya? Kita awal di Wonokromo. Oh, awalnya di Wonokromo, terus pindah ke sini. Iya. Pak, ini bisa dijelaskan apa saja sih Pak bahan-bahannya dari lontong balap ini Pak? Ya terutama lontong, ya. Ini ada lontong nggak dipotongin, ya. Tahu goreng biasa, ya. Sama lento dari kacang. Terus untuk sayurnya sendiri dari apa? Gimana? Sayurnya sendiri dari apa? Dari toge. Toge ya? Ya. Kuahnya biasa lah, bang berambang normal. Dalam sehari ini menyediakan berapa porsi nih, Mas? Kalau porsi sekitar 50-60 ya. 60. Meski perubahan zaman begitu cepat, namun kuliner lontong balap tetap banyak diminati. Kini para penikmatnya tidak hanya datang dari wilayah Jawa Timur saja. Kecanggihan teknologi membuat para pedagang harus beradaptasi. Penjualan lontong balap kini tak hanya secara konvensional, melainkan juga dijual secara online. Nanda Andrianta, JTV, Surabaya, Jawa Timur.
Jika tadi ada makanan khas dari kota Surabaya, kali ini saya akan menghadirkan pilihan makanan khas Sunda di rumah makan Bakul Asih yang ada di Provinsi Banten. Di tempat ini Anda bisa memilih apa saja makanan khas Sunda, namun dengan harga kaki lima. Dan tempat ini ramai dikunjungi banyak warga yang datang untuk mencoba makanan khas Sunda. Ada sebuah rumah makan khas Sunda di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten yang menyajikan makanan khas Sunda dengan pelayanan yang ramah. Rumah makan ini bernama Rumah Makan Bakul Asih. Semua makanan khas Sunda disajikan dengan resep khas dari Rumah Makan Bakul Asih sehingga disukai warga di Tanah Jawara. Menu yang menggugah selera serta harga yang ramah di kantong membuat rumah makan ini tak pernah sepi dari pengunjung. Selama menikmati makanan, pengunjung di sini juga dimanjakan oleh alunan musik Sunda. Enak, sudah sering pelayanan bagus, memuaskan. Harga kompetitif, murah. Ya, tadi makan apa aja? Tadi makan pepes ikan. Makan apa lagi tuh? Ayam bakar, ayam goreng dan lain-lain lah. Pemilik rumah makan Bakul Asih, Asih Kurniasi mengatakan rumah makan ini sudah berdiri sejak 3 tahun lalu dengan tetap konsisten menyajikan menu khas Sunda. Ide awal mendirikan rumah makan Sunda karena Asih gemar memasak makanan Sunda dan ia pun berasal dari Jawa Barat. 2 tahun dilanda pandemi COVID-19, rumah makan ini tetap bertahan dengan 7 orang karyawan. Menurut Asih, keuntungan jelas menurun. Namun ia bersyukur karena rumah makan miliknya tetap bertahan. Iya, Sunda ini. Kenapa memilih kuliner Sunda, Bu, yang dihidangkan? Kebetulan saya orang Sunda aslinya. Jadi lidahnya udah terbiasa dengan lidah masakan Sunda gitu. Karena orang tua saya dari Jawa Barat, bapak saya almarhum, jadi dia lebih senang masakan Sunda aja gitu karena udah terbiasa dua-dua orang Sunda gitu. Kalau pengunjung sendiri Bu dengan sajian makanan Sunda ini bagaimana Bu? Minatnya? Bagus sih minatnya, mereka tertariknya dengan sambelnya ya. Karena kita sambelnya pedas banget gitu. Jadi mereka lebih suka sama cerebasnya sama sambelnya juga gitu. Harga makanan di rumah makan Bakul Asih mulai Rp7.000 hingga Rp50.000. Selain lauk, ayam, daging, ikan, bebek, ada pula beragam tumisan. Pengunjung juga bisa makan di ruangan biasa ataupun di tempat lesehan dengan kapasitas mencapai 250 orang. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Nasikan? Hah? Saya dari Polres, Pak. Oh iya, saya dari Polres, Mas. Karena ingat aku siapa? Haji Pur. Haji Pur. Rumahnya mana? Bapak Tagung. Bener nanti. Iya. Nasi kan dulu katanya sempat bangkrut terus jual kopi, bener? Iya. Jualan kopi di mana? Di sana. Kalau tak cari di sana ada? Tidak ada. Sekarang untuk istri meninggal. Oh, sekarang istrinya udah meninggal.
Terus sekarang Pak Nasikannya? Karena di rumahnya. Sampai tahu rumahnya? Tahu. Kalau saya minta tolong sampai antar boleh? Ya teman-teman, jadi dulu itu saya benar-benar sangat ingin jadi anggota polisi, sehingga saya bekerja keras gimana caranya saya bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Saya beberapa kali daftar, namun selalu gagal. Dan alhamdulillah terakhir di usia sisa saya, karena kan daftar polisi itu maksimal usianya 21. Allah baru mengabulkan cita-cita saya. Jadi dulu itu saya sempat jadi tukang ojek, yang mana saya harus selalu bawa keranjang yang isinya ikan, ya. Saya pulang dapat 100.000, saya kumpulkan kurang lebih dapat berapa ya? Seingat saya itu 2.600.000. Dan itu mulai saya pakai untuk biaya daftar polisi. Tujuannya biaya itu saya pakai fotokopi, saya pakai beli bensin perjalanan saya daftar polisi. Dan alhamdulillah Allah benar-benar kasih kabul. Sehingga ya, jadi saya jadi polisi beneran. Saya ingat dulu jalannya nggak kayak begini. Saya ingat dulu gudangnya ngadep ke timur ya Pak ya. Jadi dulu gudangnya Pak Haji Nasikan ini masuk ngadep ke timur. Dia naik sepeda motor. Ini ya gudangnya ya. Tapi sekarang udah dijual. Enggak. Duh, ini masih punyanya Pak Nasikan? Iya, itu anaknya. Itu anaknya. Iya. Coba, ayo kita tanya-tanya. Katanya sudah dijual semua Pak. Ayo, sekarang kita coba. Bapak diem-diem aja, saya mau ngasih kejutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas? Oke. Pak Haji ada? Pak Haji Nasikan. Nah. Ya sampe siapa? Tangi YouTube niku. Siapa? Lain kok. Mana Pak Haji Nasikannya mana? Tasih medal niku. Ditelepon dah. Iya, boleh. Ditelepon di mana? Mau sampe pesan. Ya, lihat mana? Lihat sini. Oke, kita lihat sini ya. Dia tahu bahwa sering melihat YouTube saya, namun dia nggak tahu saya siapa. Nah, nanti coba akan saya ingat bapaknya. Kesasar nih, Bud. Kesasar? Iya. Mana bapak telepon dong? Terasa kesasar. Loh, iya, saya kan tahu ini rumahnya Pak Haji Nasikan, saya tahu. Oke. Lah saya kan biar nggak coba. Oke. Telepon aja. Kita sama-sama ya, Pak. Yuk, jangan dikasih tahu. Oh, dikasih. Ada tamu nih. Jangan. Sama-sama pinara. Kayaknya orangnya di mana orangnya? Berakung. Di mana itu? Di perapatan double itu. Hah? Aduh, Pak. Jauh. Sekawan kiloan. Sekawan kiloan. Coba telepon aja, nanti kasih nomor teleponnya ke saya. Biar saya yang ke sana. Jadi coba nanti Gus, ambilkan HP ku Gus. Jadi nanti biar saya akan ke sana. Masih nyari ikan dah Mas? Oh, mboten ajeng nih. Ajeng nih. Nggih, sertifikat ini griyo iki ajeng dijual. Ya, mboten nggih, dilepetane teng bak. Sampai kenal saya dari mana? Pak Semroti. Iya. Dia itu. Sebelum saya jadi seorang polisi, saya dulu sempat kerja sama Pak Nasikan sebagai tukang ojek ikan. Jadi Pak Nasikan ini tengkulak ikan yang dia sering beli ikan di kampung-kampung. Dan saya merupakan salah satu dari sekian banyak ojek. Jadi setiap hari saya ngojek ikan dan saya setiap hari pulang selalu dikasih uang upah sama Pak Nasikan. Karena beliau itu tahu bahwasanya saya daftar polisi, sehingga beliau selalu mendoakan, Pur, saya doakan mudah-mudahan nanti kalau daftar polisi keterima. Kalau teman-teman saya ngojeknya itu dikasih 100 pada saat itu, saya mesti ditambahi. Jadi saya ditambahi 50.000 ini untuk persiapan nanti kalau perlu biaya daftar polisi. Maksudnya Lamongan Surabaya kan saya naik sepeda motor. Sehingga kalau seumpama perlu bensin, perlu makan, ini sebagai tambahan. Setelah saya jadi polisi,
saya teringat, saya dulu ada orang yang mau membantu saya, yang sudah menolong saya, yaitu Pak Haji Nasikan. Saya sering lewat depan jalan yang mana, jalan itu mengingatkan saya di saat saya membawa banyak ikan, ya. Jadi ikan itu ditumpuk di tempat di belakang kayak apa ya, itu saya anter. Dan saya berusaha mencari tahu Pak Nasikan posisinya di mana. Dan saya baru tahu bahwasanya Pak Nasikan itu mengalami bangkrut karena ditipu anak buahnya sendiri ratusan juta. Jadi saya nyari posisinya Pak Nasikan, kami tidak ketemu. PLN Nusantara Power UP Python kembali tunjukkan kepeduliannya terhadap olahraga dengan sukses menggelar HLN 79 Cup 1. Turnamen tenis meja se-Jawa Timur ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi. Kategori yang dilombakan adalah kelompok usia 15 tahun, 19 tahun, 35 tahun, dan kelompok Probolinggo Raya. Resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Jatim, usai melakukan pendaftaran, Kofifa Emil mengatakan sudah menyiapkan visi dan misi untuk 5 tahun ke depan. Sepertinya semangat mau mendaftarkan calon. Sangat sekali. Jadi dia asli orang Jawa Timur, karakter Jawa Timur, terbuka, tidak takut kritik. Yang ada di belakang saya ini adalah Tari Remo yang nantinya akan mengantar pasangan Tri Risma hari ini dan Susan ke kantor KPU Jawa Timur. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang sama Yahut. Fishing boat caught fire yesterday during the blaze was finally quenched after 3 hours of firefighting efforts. Indonesian singer Niki announced her third studio album, Boss, capturing the feeling of a new rush. Now, many of us know that sustainable agriculture effectively reduce their carbon footprint while maintaining or even... Israeli Defense Minister warned of an imminent large-scale operation in Rafah and other places across the enclave. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkuran garai. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability, tourism, data-data yang terkait dengan alas hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin iki cepet-cepetan tutup sampai di rumah dengan selamat itu. Jadi saya lihatnya sisi positif ya. Ojo bisa channel tetap mendengar acara gak cuma cangkuran garai cerdas berkualitas. Yo! Jadi dulu waktu saya sebelum jadi polisi, saya duduknya di sini. Ingat nggak saya sering ke sini dulu? Jadi sini mas, sini. Sini. Jadi dulu waktu saya sebelum jadi polisi, Pak Haji Nasikannya di situ, saya di sini. Nih, saya di sini nih. Nah, saya di sini. Nunggu dikasih duit, ya. Jadi setelah saya dikasih duit, saya baru pulang. Ya, jadi pada saat itu saya nganter ikan. Di sini posisinya. Jadi Pak Haji Nasikannya duduk di atas. Baru dipanggil, sini. Setelah saya dipanggil dikasih uang baru saya pulang, ya. Namun saya dengar beliau ini ada musibah sehingga sekarang saya mau cari. Telepon dulu, Mas. Iya. Mau ke sana Minara, Pak. Ya, ini benar-benar ini dulu ikannya penuh. Berarti hampir 25 tahun yang lalu. Pada saat itu saya belum jadi polisi dan saya kerjanya jadi ojek ikan. Alhamdulillah dikasih kemudahan Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa kembali lagi mencari Pak Nasikan karena saya baru tahu bahwasanya Pak Nasikan ini ada musibah sehingga mengalami kebangkrutan
Karena saya masih ingat beliau suka membantu saya sehingga saya kesini cari beliau. Ya. Pak Nasikan. Saya dari Polres, Pak. Iya, saya dari Polres, Mas. Gimana usahanya? Lancar. Duh. Nih namanya Pak Nasikan. Jadi beliau ini 25 tahun yang lalu dia ini pengepul udang windu. Kalau menurut saya besar sekali. Karena saya jadi tukang ojeknya. Jalan kopi mana, Bu? Ya. Ya. Ini sengaja beliau saya nggak buka masker. Sengaja saya nggak buka masker. Enggak, silakan Mbak duduk. Ya. Jadi sengaja saya nggak buka masker. Sampai awet 6 ya? Ya apa sih nih ngomong saya 35 seperempat ini. Bos, jalan kopi. Saya nyari sampean itu. Ya, kopi susu kabeh. Mulai itu. Ya, mulai saya dinas di Kalimantan, saya pulang nyari sampean. Sebentar dulu. Sebentar duduk dulu ya. Sampai dulu. Nah, jadi gini. Pospor ini Bapak tak iki. Tadi dulu. Di mana Bos saya sekarang? Ya Allah, Pak Nasikan ya. Omah sampean. Omahku. Malah ngene lho Bos saiki sampe tak lempar iki. Sampe inget aku siapa? Kajipur. Kajipur. Rumahnya mana? Bapak Tagung. Benar ganti. Iya. Jadi tinggal di mana saya sekarang? Wah, saya pernah. Ayo. Bos. Tahu nih Pak. Ini kan ini kalau sebelah petan polsek ini dulu. Iya. Bos. Prosesnya mantap. Diparati dulu. Iya. Bojo boten wonten gunaan. Jadi saya mau tanya dulu. Iya. Sampai inget aku apa? Coba sampai ngomong. Sampai inget aku apa? Wajahnya. Ya, terus. Ya. Bodinya. Terus. Ya. Jadi dulu Pak Nasikan ini yang jelas kalau judi luar biasa beraninya. Judi. Dulu. Ya. Terus namun dia luar biasa, sangat baik sekali sama orang. Dan saya ingat persis setiap menjelang sholat maghrib, saya selalu disuruh nganter ikan ke sini. Ya, kami berusaha mencari Pak Haji Nasikan. Sehari itu pagi sampai siang tidak ketemu. Kita baru ketemu sore harinya. Pak Haji Nasikan masih tinggal di gudang lama, yang mana gudang itu juga persiapan disita oleh bank. Perasaan saya sangat amat senang. Dan saya berusaha untuk mengingatkan Pak Nasikan. Karena Pak Nasikan tidak tahu tukang ojek yang daftar polisi. Seketika itu dia ingat, oh langsung saya dipeluk. Dan betapa saya merasa kasihan. Karena memang kondisi Pak Nasikan pada saat itu bukan seperti yang saat pertama kali ketemu. Jadi dia banyak utangnya dan muncul perasaan saya untuk membantu beliau. Muncul perasaan saya untuk menggandeng beliau. Minimal saya kasih semangat. Karena ternyata anaknya Pak Nasikan juga mengalami gangguan kejiwaan. Anak yang pertama. Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthy, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthy dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh serta membantu mengatasi nyeri sendi dan radang pada leher, punggung, tangan, jari-jari, lutut, serta kaki yang sulit berjalan dan berdiri karena nyeri ataupun linu-linu. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthy solusinya. Kasih kata-kata dulu buat kalian semuanya. Gak berat.
zodiak buat kalian semua. Oh, zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya, tontonin terus aku di sini malam hari ini. Tiap hari jam 11 sampai jam 12 buat kalian semuanya yang di rumah. Langsung. Artinya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor loro. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane yo ayu rupane. Saya jelaskan ini tadi ya, saya nggak pulang kalau saya nggak dikasih duit. Dulu itu kayaknya, dulu itu ada warna uang Rp50.000, kalau dulu itu Pak Harto Mengsem. Saya selalu pulang kalau dikasih sangus Pak Harto Mengsem. Nah terus saya pamit sama beliaunya bahwasanya saya daftar polisi dan alhamdulillah saya terkabul. Ya, saya terkabul masuk dan dinas di kepolisian. Saya dinas pertama kali di Kalimantan, nyari beliau, bukan nyari, mungkin tidak sempat. Namun alhamdulillah sekarang saya udah dinas di Polres Lamongan, sehingga ada luas waktu saya untuk mencari beliau. Sampai seiling temen tak karo aku. Iling bos. Iling sing piye coba sih? Ya. Iling nih aku sampean kayak duit. Jadi kalau saya dulu tuh duduk di sana, ikan di sini, ini gantungan ikan semua. Dan ini kan gantungan ikan ya, ini nih kamera nih. Nah ini kan gantungan ikan tuh. Ya gantungan ikan semuanya, lah Pak Haji Nasi kan di atas. Begitu saya sudah antar ikannya, saya ndak pulang kalau nggak dikasih duit. Kasih 50 baru saya pulang. Ya, lah ini orangnya. Jadi kemarin tuh gini Pak Haji, kan ada anak yatim piatu di situ, yang nggak punya rumah, yang ngemper. Alhamdulillah kita ada kelebihan rezeki, jadi kita belikan lahan sebanyak 55 juta. Terus saya dapat informasi bahwasanya jenengan ini sering ke tempat Pak Kepala Desanya, rumahnya gadukan. Pak Haji Amroj? Nggak tahu, saya nggak tahu. Lurah kan Pak Haji? Saya nggak tahu, yang jelas kemarin pada saat saya bayar DP. Kopi di mana? Ya, pada saat saya bayar DP uang tanah untuk kita kasihkan ke adik yatim piatu si Farhan, yang mana si Farhan ini nggak punya rumah, dia ngemper. Baru saya tanya namanya jenengan, ternyata kenal. Oh Pak Haji Nasi kan sering ke kepala desa Pak, dulu buka warung. Kan saya kaget, buka warung terus istrinya almarhum. Ini bosku ini. Jadi saya uang yang jenengan kasih semua itu saya kumpulkan, saya belikan jam. Terus jamnya itu dibeli siapa itu Pak? Yang orang nginjen. Kadir. Lain, Kadir sudah almarhum. Saryono. Nah, Saryono, dibeli Saryono. Oh bukan, Saryono itu punya jam dijual ke saya. Nah akhirnya jam itu saya jual, saya pakai untuk saya pakai mondar mandir, untuk beli bensin, untuk beli makan pada saat saya daftar polisi. Ya, Pak Haji. Ini saya tujuan ke sini saya mau ngajak jenengan makan. Ayo kita makan sama-sama, kita ngopi sama-sama.
Nggak apa-apa. Ayo Pak Haji. Iya kan, sampai dulu beneran saya lillahi ta'ala, saya dulu benar-benar ditolong sama beliau. Beliau sangat baik. Jadi kalau semua bos, tahu nggak gue udah habis semua. Mobil. Pak Haji itu kayak apa dulu kok ceritanya habis Pak Haji? Kena tipu atau bangkrut, rugi? Ya, ya, itu rugi anak buahnya bos. Dia seperti anak injen tuh. Yes. Sampean kasih gitu, duit sampean kasih mereka, terus uangnya ikannya nggak dikasih sampean gitu. Tapi ya udah meninggal semua Pak ya. Pak Soto, kantin, Pak Saryo, ini siapa? Untuk Madura mati kabeh sing bahkan ngono-ngono wis entek. Sudah almarhum ya? Aduh, 80 juta itu kayak lain tuh. Ngeremo gitu. Tinggal anak dua. Soto sama itu kayak. Dari uang dari. Nah, itu uang itu sampean kasih suruh nyari ikan. Iya. Tapi ternyata nggak dikasih, nggak dibuat nyari ikan. Buat judi, minum. Buat kafe biasa joget-joget. Saya tanya. Bukan masalah sebesar pengaruh itu bukan. Namun kita sebagai manusia jangan pernah melupakan sedikit apapun, sekecil apapun orang yang sudah pernah membantu kita. Sehingga pada saat kami sudah jadi polisi, kami ingat bahwasannya Pak Nasikan dulu pernah menolong kami, membantu kami. Jadi sewajibnya kami pada saat ada orang yang pernah menolong kita dan orang itu dalam kesusahan, ya wajib kita untuk menolongnya. Jadi bukan kok sebesar apa pengaruhnya, namun sebesar apa kita membalas budi kepada orang lain yang sudah menolong kehidupan kita. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Populariti aja kalau kita nggak punya kemampuan berbicara, bagaimana orang bisa yakin sih sama kita? Ini membutuhkan kerjasama yang baik lah antara elemen pemerintah. Untuk membicarakan hal-hal bagi kebaikan banyak orang. Kalau ditoto dengan baik, mungkin energi yang dikeluarkannya mustahab, mungkin hal-hal itu bisa dicegah. Supaya kedepannya memang benar-benar diperhatikan. Tino iki pojok kampung nyopo riko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah ndok Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepot iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mongso rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Yo. Sama sik lah. Sini apa le? Terkadang lu aku kayak nang iso. Ayo wayahe iki lho. Wayahe opo? Wayahe Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gol yuk. Sampean inget dulu saya pulang dari sini, ngambil apa di pos polisi. Ayo coba sampean inget. Saya yang sampean ololoin. Ayo inget nggak? Kalau nggak salah bawa lampu merah saja. Lampu jadi begini ya. Ya merah. Iya. Okay. Jadi begini. Iya. Lampu merah hazard itu sama kerucutnya di pos poli itu saya ambilnya bawa pulang. Sampai teman-teman saya itu bilang gini, nggak usah jadi polisi, nggak usah daftar polisi.
beli aja baju polisi di Pasar Turi. Namun saya nggak patah semangat. Hinaan mereka, omongannya mereka saya jadikan pemicu semangat, dan alhamdulillah benar-benar saya dikabulkan jadi polisi. Jadi ini tadi bayangkan 25 tahun saya baru ketemu lagi dengan Pak Haji Nasikan. Jadi dia ini betul-betul baik Pak kalau sama orang. Jadi benar apa yang saya duga, bahwasannya beliau ini bangkrut karena anak buahnya. Jadi uang dipasrahkan ke anak buahnya, sama anak buahnya nggak dibelikan ikan. Ya, jadi teman-teman semuanya, saya cuma berpesan bahwasannya uang itu bukan segalanya, namun kita perlu uang. Terus kalau kita masih punya kelebihan rezeki, kita perbanyak sedekah, kita perbanyak aset. Yang mana kalanya apabila ada musibah atau ada apa, kita masih punya tabungan. Dan yang paling utama, saat kita ada kelebihan rezeki, tolong jangan pernah kita lupa bahwasanya sedekah itu menolak bala, menghindarkan kita dari musibah manapun ya. Bayangkan Pak Haji Nasikan ini dulu Lamongan, Gresik ini paling besar. Ya Mas ya? Jadi Lamongan, Gresik ini pada 25 tahun yang lalu ini tengkulak ikan paling besar se-Lamongan sama Gresik. Namun Allah berkehendak lain, sekarang sepertinya gulung tikar. Makanya saya datang ke sini. Nanti kita akan ajak makan sama-sama ya. Ayo Pak Haji, kita makan dulu yuk. Sampai ikut kah? Ayo. Ayo kita makan yuk. Ayo, ayo sama saya, ayo. Ayo kita. Ayo Bapak, baik santer aja Pak. Ayo kita makan Pak Haji. Kita ajak makan dulu ya. Ya, dulu. Minum dulu kopinya ya. Nanti kesini. Ayo jangan makan ya. Ya, sekarang kita ajak makan. Saya kepingin ya paling tidak saya membalas budi kebaikan beliau. Beliau itu benar-benar luar biasa. Nah, sekarang kita makan. Ya, kita ajak makan dulu. Wes, sekali-kali kita jamu bos. Ayo. Jadi teman-teman subscriber semuanya, beliau masih ada rasa malu, ada rasa sungkan sama saya. Padahal lillahi ta'ala saya datang ke sini ingin membalas budi ke beliau. Beliau pesan sama saya bahwasanya harta semuanya saya jual enggak apa-apa Pak, yang penting saya enggak punya hutang. Dia mau bikin usaha baru. Kita habis makan, habis ini kita langsung antar beliau pulang. Nanti kita ada sedikit bingkisan tali asih buat beliau, kasihan. Hari kayak gini dia masih HP-nya HP jadul. Ya, kita antar pulang dulu. Ayo. Ini bosku. Ya, sekarang kita antar Pak Haji Nasikan pulang. Terus kita doakan Pak Haji sehat, usahanya nanti diberikan kelancaran, bisa jaya lagi. Dan kalau jaya nanti saya main lagi. Ya. Hah? Wah, gak usah. Gak usah tak gasak duit gak itu rokok. Terus gak itu rokok. Wis gak iso meneh akeh. Ayo kita minum kopinya dulu, dulur-dulur. Bos, ngobrol minum dulu, Bos. Sini loh, Bos. Ya, saya mohon doanya mudah-mudahan beliau sehat. Amin, amin, berkah barokah. Amin, Bos. Jangan lupa sedekah ke yatim piatu, orang-orang duafa. Meskipun sampean tinggal rumah ini, namun sampean dikasih sehat itu lebih segalanya. Gitu. Ya, masih banyak orang-orang yang sakit di bawah kita. Ya. Luar biasa. Kalau saya masih ingat dulu tuh. Ayo ini saya ditambah 50.000 baru saya pulang. Pak Harto mengsem. Biar ada sampean masih ada uang 100.000 gambar Pak Soekarno ya dulu. Sudah belum ya?
Uang paling besar dulu 50.000. 50. Pak 50, 20. Ya Pak Harto. 50 paling atas 50. Pak Harto Mensem ya. Dukung terus kegiatan kami, mudah-mudahan berkah barokah. Sekali lagi saya berpesan. Iya, Bos. Harta, tahta itu semua titipan ya. Jangan pernah tidak belajar berbagi dengan sesama ya, mumpung masih ada rezeki, mumpung masih ada umur, terus kita belajar berbagi untuk sama. Mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah merendahkan orang lain karena kita tidak tahu nasibnya orang itu ke depan kayak apa. Teruslah berbuat baik sehingga kebaikan itu membuat kita menjadi orang yang benar-benar ikhlas dan benar-benar baik buat semuanya orang.